Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Filipi. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar saudara tentang mengalami pertumbuhan rohani. Hal yang paling penting untuk kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita adalah pertumbuhan rohani kita. Karena begitu banyak orang yang berjuang untuk mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan dalam berbagai hal, dalam karir misalnya, dalam bisnis, dalam ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara, hal yang sering kali diabaikan adalah pertumbuhan rohani. Padahal segala sesuatunya, semaju apapun, seberkembang apapun, sebertumbuh apapun kita, segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Ekonomi kita yang berkembang, bertumbuh, maju luar biasa, semuanya akan ditinggalkan. Karir kita yang maju luar biasa akan kita tinggalkan juga. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Yang akan masuk kepada kekekalan saudara adalah pertumbuhan iman kita. Itu yang akan berpengaruh kepada kekekalan. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar seimbang. Selain hari demi hari kita bekerja, berjuang untuk berkembang secara ekonomi, berkembang secara karir, pekerjaan dan sebagainya, kita juga perlu fokus untuk mengalami pertumbuhan rohani. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan hati sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi tentang pertumbuhan yang dia alami di dalam Kristus, tentang perubahan konsep berpikir yang dia alami di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan dalam pertumbuhan rohani. Dan itu yang dia ajarkan kepada jemaat Filipi supaya mereka pun mengalaminya. Dan nasihat dari Paulus di ayat terakhir, yaitu di ayat 16, dia berkata, "Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Artinya Paulus menegaskan bahwa tingkat pengertian kita harus bertumbuh. Dan ketika dia sampai di satu tingkat pengertian, dia kembali juga menegaskan bahwa baiklah kita tingkatkan lagi. Jadi tingkat pengertian yang sudah dicapai saat ini, kita tingkatkan lagi. Jadi Paulus pada waktu itu sudah ada di satu tingkat pengertian di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Tapi namun pun demikian, dia kembali menegaskan bahwa itu harus ditingkatkan lagi. Jadi saudara, bagi Paulus pertumbuhan rohani itu terus harus berkembang, terus harus bertambah, terus harus maju. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita hari ini mengalami pertumbuhan rohani? Adakah kita merasa penting pertumbuhan rohani kita? Jangan sampai kita terlalu fokus dengan perkembangan dunia ini, perkembangan hal-hal yang berhubungan dengan dunia, yaitu ekonomi kita, perkembangan bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Adakah kita menaruh perhatian kepada perkembangan rohani kita, saudara? Itu hal yang jauh lebih penting daripada semuanya. Dan Paulus menegaskan bahwa itu harus terus bertumbuh. Dan kemudian sekalipun pada waktu itu Paulus sudah mengalami pertumbuhan, dia tegaskan juga harus ditingkatkan lagi. Hari ini sejauh mana pertumbuhan rohani saudara? Kalau saat ini saudara merasa sadar bahwa saudara sama sekali belum bertumbuh, ini waktunya saudara untuk saudara menaruh perhatian kepada pertumbuhan rohani saudara. Jangan sampai terlambat saudara, selagi masih ada waktu, perhatikan pertumbuhan rohani saudara. Saya berdoa saudara maju secara ekonomi. Saya berdoa saudara berkembang, bisnis pekerjaan saudara berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya mengingatkan, jangan sampai saudara abaikan pertumbuhan rohani saudara, karena segala sesuatu di dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau hari ini mungkin saudara berkata bahwa, "Ya pendeta, saya mengalami pertumbuhan rohani kok di dalam Kristus." Hari ini firman Allah berkata kepada saudara bahwa tingkat pertumbuhan yang telah saudara capai hari ini harus ditingkatkan lagi, harus lebih maju lagi, kata Paulus. Dan pagi hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah apa bukti pertumbuhan rohani Paulus. Pertumbuhan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, bukti yang dia alami dalam hidupnya itu apa? Itu yang saya rindu kita renungkan saudara, dan untuk jadi koreksi dalam diri kita dan untuk kita aplikasikan dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa, kita berpikir bahwa kita mengalami pertumbuhan rohani padahal tidak. Karena seringkali misalnya rajin ibadah,
melayani Tuhan dan sebagainya, itu tidak selalu membuktikan bahwa orang itu mengalami pertumbuhan rohani. Jadi apa pertumbuhan rohani yang harus ditingkatkan oleh setiap anak-anak Tuhan, seperti yang ditegaskan oleh Paulus? Yang ditegaskan oleh Paulus yang pertama, saudara, ada 3 hal yang kita akan belajar. Pertumbuhan rohani, perkembangan rohani yang dialami oleh Paulus ayat 7, di mana di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dengar saudara, perkembangan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, yang pertama adalah mengalami pengenalan Kristus. Jadi, apa bukti seseorang telah bertumbuh secara rohani? Dia mengalami pengenalan akan Kristus. Kalau dia mengalami pengenalan akan Kristus, maka dia akan rajin beribadah, maka dia akan hidup melayani dan sebagainya. Tetapi orang yang rajin beribadah belum tentu mengenal Kristus. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenung bersama, sudahkah saudara mengalami pengenalan akan Kristus? Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Setelah Paulus mengalami pengenalan akan Tuhan, saudara, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, kebanggaan bagi dia, sekarang dia anggap rugi karena dia disadarkan bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sama seperti Paulus, ketika dia bertumbuh secara rohani, bukti pertumbuhan rohaninya adalah dia mengalami pengenalan akan Kristus. Saya dan saudara juga seharusnya demikian. Sudahkah kita mengenali Kristus sebagaimana seharusnya, yaitu bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan tingkat pengenalan kita bukan hanya sampai di titik mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Itu hal yang sangat mendasar dan harus. Kalau ada seseorang Kristen yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka apapun yang dia lakukan sia-sia. Ibadahnya akan sia-sia, pengorbanannya akan sia-sia, pelayanannya akan sia-sia. Jadi hal yang paling utama adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang paling utama. Dan pengenalan itu juga akan terus berkembang jika hari demi hari kita dekat dengan Yesus, hari demi hari kita intim dengan Yesus, hari demi hari kita bergaul dengan Tuhan. Di sana kita akan semakin mengenal dia dan semakin mengenal dia, di mana pengenalan itu akan tidak terjelaskan dengan kata-kata, saudara. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara memang bertumbuh secara rohani, mari kita lihat apakah kita mengalami pengenalan akan Kristus. Itu bukti kita mengalami pertumbuhan rohani. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga mengalami kedekatan keintiman dengan Dia. Lalu kemudian, saudara, bukti kedua pertumbuhan rohani yang ditegaskan oleh Paulus di sini, mulai ayat 13, di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, hal kedua bukti pertumbuhan rohani itu adalah di mana Paulus mengarahkan, artinya fokus kepada masa depan. Baik janji Tuhan semasa hidup, baik kekekalan di masa yang akan datang. Jadi fokusnya sudah kepada hal-hal yang ada di masa depan. Dia berkata bahwa apa yang telah masa lalu dia lupakan itu. Yang jadi masalah, kenapa seringkali ada orang yang tidak mengalami pertumbuhan, saudara? Karena dia selalu jatuh oleh karena ikatan masa lalu. Oleh karena godaan masa lalu, jatuh lagi, dan jatuh lagi. Paulus menegaskan bahwa dia melupakan apa yang telah di belakangnya
dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya, mengejar Kristus, mengejar pengenalan semakin dalam akan Kristus, dan berfokus kepada kekekalan, upah di sorga. Itu yang menjadi fokus kehidupan Paulus, saudara, karena memang dia sudah mengalami pertumbuhan rohani. Ada satu istilah, saudara, jangan sampai kita terlalu sibuk untuk apa yang akan kita tinggalkan, tapi kita lupa mengurusi apa yang akan kita bawa. Saudara, terlalu banyak orang mengurusi untuk kebanggaan dunia, untuk apa yang ditinggalkan, tapi lupa berfokus kepada masa depan, kepada kekekalan, apa yang akan kita bawa di hadapan Tuhan, apa yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi Paulus, saudara, dia sudah melupakan apa yang di belakang dan mulai fokus kepada apa yang di depan. Saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, orang yang mengalami pertumbuhan rohani adalah orang yang fokus kepada masa depan, kepada kekekalan, dan tidak terikat dan jatuh lagi kepada masa lalu. Itu ciri kedua pertumbuhan rohani, saudara. Lalu kemudian ciri terakhir orang yang mengalami pertumbuhan rohani, di ayat 14 Paulus menegaskan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia fokus kepada hadiah yang akan dia terima dari Yesus. Ketika dia hidup melayani, dia ikut Tuhan, dia kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dia rindukan, yang dia kejar adalah upah dari Kristus, hadiah dari Kristus. Hari ini pun, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, biarlah setiap kita berlari mencari upah, mencari hadiah, mencari mahkota yang akan kita terima ketika kita menghadap Tuhan nantinya, saudara. Jangan fokus kepada dunia, tetapi cari upah yang akan kita terima di sana, mahkota yang akan kita terima di sana. Bagaimana caranya? Kerjakan yang terbaik mulai dari sekarang untuk Kristus, saudara. Korbankan yang terbaik mulai sekarang untuk Kristus. Maka kita akan terima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian, yaitu pengenalan akan Tuhan. Tingkat pengertian, yaitu fokus kepada masa depan. Tingkat pengertian, yaitu mengejar upah di sorga. Itu yang harus kita tingkatkan, supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Kristus. Saat ini, saudara, alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Alami pertumbuhan di dalam Tuhan dengan fokus kepada masa depan. Alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengejar upah dan hadiah dari Tuhan kelak. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Silakan, saudara, kerjakan bisnis saudara, pekerjaan saudara, aktivitas saudara dengan cara yang terbaik. Di dunia ini, saudara harus menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbaik. Tetapi di samping itu, saudara, jangan lupa pengenalan kita akan Tuhan juga harus bertumbuh, supaya kita semakin bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada masa depan, supaya kita bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada hadiah yang akan kita terima, mahkota, upah yang akan kita terima di hadapan Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, buat komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan, alami pertumbuhan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan, saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara.
Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan. Kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang.
Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anakmu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anakmu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anakmu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anakmu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anakmu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anakmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anakmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anakmu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Jadikan keluarga-keluarga anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anakmu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anakmu
di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.